Sakit hati dengan atasan seorang mantan pegawai membobol 3 kantor jasa pengiriman di Makassar, Sulawesi Selatan. 3 pelaku berhasil menggasak uang 80 juta rupiah dan 34 ponsel yang akan dikirim. Unit Jatandras Polrestabes Makassar dibantu Jatandras Polres Maros mengungkap kasus pembobolan 3 kantor jasa pengiriman barang di Kota Makassar dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi kemudian menangkap pelaku FR di sebuah rumah di Kabupaten Maros. Pelaku sempat mengelabui petugas dengan mematikan lampu lalu bersembunyi di balik pintu. Sementara 2 pelaku lainnya dibekuk di Kota Makassar. BR selaku pelaku utama yang juga mantan karyawan di jasa pengiriman diringkus di sebuah minimarket. Di lokasi berbeda pelaku RD diringkus polisi saat bekerja sebagai juru parkir. Ketiga pelaku diketahui membobol kantor jasa pengiriman dan mengambil uang 80 juta rupiah dan 34 unit ponsel milik pelanggan yang akan dikirim. Para pelaku menghabiskan uang curian untuk bermain judi online. Salah satunya ada mantan karyawan. Dari 3 TKP tersebut total kerugian uang yang berhasil diambil sebanyak 86 juta. Kemudian handphone yang merupakan handphone untuk dikirim ke yang pelanggan sebanyak 34 buah. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa Anyus melaporkan. Seorang pemuda ditangkap karena mencabuli anak di bawah umur hingga hamil. Ia digerebek polisi di tempat kerjanya di sebuah minimarket di Bali. Seorang pemuda digerebek anggota Polsek Jenggawa, Jember di sebuah minimarket di Badung, Bali. Pria berinisial H asal desa Cangkring, Jenggawa, Jember ini dilaporkan telah mencabuli AN, anak bawah umur. Sebelum melancarkan aksinya, korban dibujuk pelaku untuk datang ke rumahnya. Korban yang terpedaya akhirnya menuruti permintaan itu hingga akhirnya dilecehkan pelaku. Akibat perbuatan pelaku, korban hamil dan harus keluar dari sekolah. Ironisnya saat mengetahui korban hamil, pelaku tak mau tanggung jawab dan kabur ke Bali untuk bekerja di minimarket. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah santriwati jadi korban tindak asusila pengasuh pondok pesantren di Cilacap, Jawa Tengah. Korban mengaku terhipnotis sehingga tidak berani melaporkan aksi pelaku. Sejumlah orang tua santriwati melaporkan dugaan pelecehan yang dialami anak mereka ke Mapolresta Cilacap. Para korban diduga dilecehkan seorang pengasuh mereka di pondok pesantren wilayah Kedung Reja, Cilacap. Kasus terbongkar setelah salah satu korban cerita kepada orang tuanya usai lulus dari ponpes tersebut. Pelecehan terjadi berulang kali di sejumlah tempat berbeda di lingkungan pondok. Modusnya guru pengasuh ponpes itu meminta korban datang ke kamar untuk membawakan minuman. Korban kemudian diminta melepas baju, dipeluk, dan diminta memegang alat kelamin pelaku. Menerima laporan, kami lakukan pemeriksaan untuk kita dalami apakah dari beberapa pelapor korban tersebut apakah ada kemungkinan korban lain, karena ini ada di suatu lingkungan pondok pesantren yang santriwatinya itu jumlahnya lumayan. Polisi telah memeriksa 5 santriwati yang diduga mendapatkan berbagai imbalan agar tak melaporkan aksi bejat pelaku. Keluarga korban berharap pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto. Bangkai hiu tutul ditemukan di tepi pantai Getem, Kecamatan Puger, Jember dan jadi mainan anak-anak. Petugas masih menunggu instruksi Dinas Perikanan terkait hiu tutul tersebut. Seekor hiu tutul terdampar di pesisir pantai Getem, Puger, Jember, Jawa Timur. Bangkai hiu tutul sepanjang kurang lebih 3 meter ini terhempas ombak dan menjadi mainan anak-anak setempat. Sementara para nelayan tidak berani mengevakuasi sendiri hiu tutul ini. Malam sebelumnya hiu tutul ditemukan nelayan di pinggir pantai Getem. Hiu tutul rencananya dikuburkan di lokasi penemuan namun menunggu instruksi dari Dinas Perikanan. Selanjutnya kita menunggu keputusan dari Dinas Perikanan Provinsi dan kita melaksanakan pengamanan terhadap hiu
Hiu mati diduga akibat suhu panas serta kelaparan hingga mencari ikan di kawasan Pantai Pugar. Bila tidak segera dievakuasi, keberadaan bangkai ini akan mengganggu warga di sekitar pantai. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Akibat 5 bulan belum juga turun hujan, puluhan warga mengalami krisis air bersih di Blora, Jawa Tengah. Warga pun berebut saat bantuan air bersih tiba dari pemerintah. Tercatat sudah 5 bulan hujan tidak mengguyur kawasan Desa Temurojo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Akibatnya warga mengalami krisis air bersih dan harus rela antre saat bantuan air bersih datang dari pemerintah. Bantuan air ini sangat membantu warga karena sebelumnya warga harus rela jalan sejauh jarak 1 km untuk mencari air bersih. Puluhan jeriken, galon dan ember pun berderet menanti pengisian air sebelum dibawa ke rumah masing-masing. Untuk pemenuhan air bersih, warga juga ada yang terpaksa membeli air isi ulang galonan. Dari sawah situ, Pak. Jauh ya? Jauh. Berapa kilo jalannya? Ya, 1 kilo lebih. Ya. Ini kekeringan sudah berapa bulan? Waduh, sudah 4 bulan ya. 4 bulanan ya. Dengan adanya bantuan air bersih ini mungkin gimana Pak tanggapannya? Senang sekali. Warga hanya berharap bantuan serupa bisa rutin dilakukan selama krisis air bersih melanda daerah mereka. Karena bantuan ini sangat membantu meringankan beban mereka dalam pemenuhan air bersih. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Seperti model, puluhan domba berlenggak-lenggok di catwalk memamerkan kostum unik dalam acara Domba Fashion Karnaval di Jember, Jawa Timur. Gelak tawa penonton sesekali terdengar ketika domba bertingkah lucu saat berlenggok. Arjuna luar biasa, Arjuna nih. Mengenakan kostum unik, satu persatu domba berlenggok di atas panggung di Desa Suco, Mumbulsari, Jember, Jawa Timur. Tercatat puluhan ekor domba milik peternak silih berganti memamerkan kostum unik dan menarik di hadapan ratusan penonton. Tayal aksi fashion show domba ini pun mengundang tawa ratusan warga. Tingkah lucu domba beraksi di atas panggung ini digelar dalam Domba Fashion Karnaval. Seluruh domba yang ikut telah dihias sedemikian rupa untuk tampil di atas panggung catwalk. Meski domba sudah dilatih oleh pemilik agar elegan berjalan, namun tetap saja ada domba yang enggan berjalan di atas catwalk hingga memicu gelak tawa. Ya biasa, nggak kerepotan sedikit waktu naik. Kalau sudah di atas, biasa sudah. Kadang-kadang nggak kelihatan. Ya kadang-kadang itu. Kalau 9. Cuma yang cuma ini. Gelaran Domba Fashion Karnaval merupakan event tahunan pemerintah Desa Suco sebagai ajang meningkatkan kreativitas peternak agar lebih semangat memelihara domba. Apalagi Desa Suco merupakan sentra peternak domba yang telah dikenal masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Viral aksi mak-mak bubarkan pelajar yang diduga hendak tawuran. Lintas iNews Siang segera kembali. Pemirsa, dua mak-mak nekat membubarkan aksi tawuran pelajar hingga viral. Kedua mak-mak itu mengancam para pelajar dengan merekam dan akan memviralkan. Dalam rekaman video amatir, dua mak-mak berteriak berupaya membubarkan sekumpulan pelajar yang diduga hendak tawuran di Desa Kesambi, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Sambil merekam, kedua mak ini memarahi serta mengancam akan memviralkan para pelajar yang akan melakukan aksi perkelahian antar sekolah. Namun setelah ditelusuri, ternyata peristiwa tersebut bukanlah tawuran, namun perkelahian 1 lawan 1 antar murid sekolah. Tempat tinju ya, saat tinju tinjuan. Tapi lawannya aku udah nengok Nian kemarin. Jadi itu duel 1 lawan 1 gitu ya? Sementara belum diketahui motif perkelahian maupun sekolah mana saja yang terlibat dalam aksi tersebut. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan.
Diduga menjadi korban pelecehan seksual menyimpang, dua wanita melaporkan seorang pria ke Polres Lebak, Banten. Modus pelaku meminta para korban membantu pembuatan video tugas kuliah dengan cara seakan-akan disekap dan diikat menggunakan lakban. Jagat maya dihebohkan video asusila seorang pria di depan wanita terikat lakban di sekujur tubuh di wilayah Warung Gunung, Lebak, Banten. Buntut viralnya video mesum itu, dua wanita yang menjadi korban kemudian melapor ke pihak berwajib. Korban mengaku terkejut ketika melihat video dirinya tersebar di media sosial. Para korban mengaku tidak mengetahui jika hasil video akan berakhir seperti itu. Awalnya mereka diminta untuk membuat sebuah adegan seakan-akan diculik dan diikat menggunakan lakban. Pelaku diduga sengaja merekam aksi nyeleneh itu dan menjual videonya melalui media sosial. Kejadiannya benar di Warung Gunung. Tahun berapa itu yang dilaporkan oleh pelapor? Untuk tahunnya yang dilaporkan oleh pelapor itu tahun 2023. 2023. Itu korbannya itu masih sekolah kah atau? Masih sekolah. Masih sekolah SMP, SMA. Masih SMA. SMA. Kini polisi masih memburu pembuat video yang identitasnya telah dikantongi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Sution, Ainus melaporkan. Sementara seorang pemuda ditangkap karena mencabuli anak di bawah umur hingga hamil. Ia digerebek polisi di tempat kerjanya di sebuah minimarket di Bali. Seorang pemuda digerebek anggota Polsek Jenggawa, Jember di sebuah minimarket di Badung, Bali. Pria berinisial H asal desa Cangkring, Jenggawa, Jember ini dilaporkan telah mencabuli AN, anak bawah umur. Sebelum melancarkan aksinya, korban dibujuk pelaku untuk datang ke rumahnya. Korban yang terpedaya akhirnya menuruti permintaan itu hingga akhirnya dilecehkan pelaku. Akibat perbuatan pelaku, korban hamil dan harus keluar dari sekolah. Ironisnya saat mengetahui korban hamil, pelaku tak mau tanggung jawab dan kabur ke Bali untuk bekerja di minimarket. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.